Halo, perkenalkan, saya Amalia Rizky Rahmaningrum dengan NIM K5421010. Di sini saya merupakan mahasiswa PLP di SMAN 1 Banyudono. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai pembangunan wilayah. Untuk lebih jelasnya, silahkan simak video berikut. Halo teman-teman, hari ini kita akan mempelajari mengenai pembangunan wilayah. Tapi sebelumnya, apakah kalian mengetahui apa itu pembangunan? Nah, menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, pembangunan nasional adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Terdapat 3 unsur dalam pembangunan. Yang pertama yaitu perubahan. Perubahan yakni peralihan dari sesuatu yang dianggap masih kurang baik menuju kesempurnaan dan lebih baik, sehingga pembangunan yang ada diarahkan untuk memperbaiki aspek-aspek kehidupan masyarakat yang masih kurang seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, infrastruktur, dan sebagainya. Yang kedua, yaitu tujuan. Tujuan yang diarahkan dari, oleh, dan untuk rakyat menuju kelestarian, kesejahteraan, dan kebahagiaan hidup yang lebih baik. Sehingga tujuan pembangunan tidak boleh hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi saja. Dan yang ketiga, ada potensi. Potensi yakni potensi sumber daya manusia yang terdapat dalam masyarakat itu sendiri, yang kemudian dapat digunakan untuk mendukung pelaksanaan perencanaan pembangunan. Maka, dapat dikatakan bahwa manusia merupakan aset berharga dalam pembangunan, sehingga oleh sebab itu diperlukan adanya peningkatan kualitas sumber daya manusia, karena dengan SDM yang berkualitas, pembangunan dapat berjalan secara efektif. Nah, yang selanjutnya kita akan membahas mengenai paradigma pendekatan yang digunakan dalam pembangunan. Kira-kira apa saja ya paradigma pendekatan dalam pembangunan? Terdapat beberapa paradigma pendekatan yang digunakan dalam pembangunan. Yang pertama yaitu paradigma pendekatan top-down. Paradigma pendekatan top-down merupakan pembangunan yang dilakukan secara terpusat atau sentralistik, di mana pemerintah membuat rencana kebijakan atau peraturan yang selanjutnya diberikan kepada masyarakat untuk dijalankan. Sehingga, dalam hal ini, masyarakat hanya berperan sebagai objek pembangunan. Kelebihan dari paradigma pendekatan ini yaitu pembangunan dapat berlangsung secara cepat dan tujuan yang diinginkan dapat tercapai. Namun, terdapat beberapa kekurangan dalam paradigma pendekatan ini. Yang pertama yaitu keputusan yang diambil cenderung tidak memperhatikan kebutuhan masyarakat sekitar. Selain itu, masyarakat tidak dapat mengetahui keberjalanan pembangunan dari awal hingga akhir proses pembangunan. Contoh dari paradigma pendekatan ini yaitu pembangunan jalan tol. Yang kedua, terdapat paradigma pendekatan bottom up. Bottom up merupakan paradigma pendekatan yang memerlukan komitmen dan partisipasi masyarakat untuk memanfaatkan potensi yang ada dengan seoptimal mungkin agar pembangunan dapat dilakukan secara mandiri. Dalam paradigma pendekatan ini, pembangunan yang ada melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan, sehingga pemerintah hanya berperan sebagai fasilitator dan regulator saja, serta semua orang yang terlibat di dalamnya diberi kesempatan untuk memberikan ide, gagasan, atau pendapat mereka mengenai pembangunan yang akan dilakukan. Kekurangan dari paradigma pendekatan ini yaitu membutuhkan waktu yang lama serta cenderung sulit untuk mencapai kata sepakat. Hal ini disebabkan karena banyaknya pendapat
yang ditampung dalam proses perencanaan pembangunan. Namun, dengan dilibatkannya masyarakat dalam pengambilan keputusan, hal ini akan menyebabkan masyarakat akan merasa pendapat mereka penting, sehingga mereka akan lebih semangat dalam menjalankan hasil dari keputusan yang telah dicapai. Selain itu, keputusan yang diambil cenderung sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan lebih realistis. Contoh dari paradigma pendekatan ini yaitu desa mandiri, di mana di dalam desa mandiri ini dana desa yang digunakan berdasarkan prioritas yang disusun melalui musyawarah desa. Dalam skala besar, pembangunan nasional memiliki banyak aspek yang saling terkait di dalamnya. Oleh sebab itu, diperlukan pendekatan yang tepat dalam mewujudkan pembangunan. Nah, kira-kira apakah kalian mengetahui apa saja pendekatan yang digunakan dalam pembangunan? Nah, terdapat 4 pendekatan yang digunakan dalam pembangunan. Yang pertama yaitu pembangunan berwawasan kependudukan. Pembangunan berwawasan kependudukan merupakan pembangunan yang berorientasi pada partisipasi penduduk dan peningkatan kualitas penduduk sebagai tujuan pembangunan. Dengan peningkatan kualitas penduduk, akan berdampak pada peningkatan pendapatan negara sebagai pengurangan tingkat kemiskinan dan kelaparan. Terdapat 4 tujuan dalam pembangunan berwawasan kependudukan. Yang pertama yaitu produktivitas, di mana produktivitas ini berkaitan dengan human capital yang dimiliki dan investasi manusia dilakukan untuk meningkatkan human capital itu sendiri. Lalu yang kedua ada pemerataan. Pemerataan ini penduduk memiliki kesempatan untuk mendapatkan akses terhadap sumber daya ekonomi dan sosial dengan porsi yang sama. Hambatan yang memperkecil kesempatan untuk memperoleh akses tersebut harus dihilangkan. Lalu yang ketiga ada kesinambungan. Kesinambungan ini berkaitan dengan pembangunan yang dilakukan itu dapat mencukupi kebutuhan saat ini dan juga masa depan. Lalu yang keempat ada pemberdayaan, di mana dalam pemberdayaan ini penduduk memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam keputusan dan proses yang akan menentukan kehidupan mereka. Nah, yang kedua ada pembangunan berwawasan lingkungan. Pendekatan ini dilatar belakangi adanya pertumbuhan industri secara besar-besaran yang terjadi selama revolusi industri. Pertumbuhan industri ini memang memberikan banyak manfaat bagi manusia. Namun, ternyata di sisi lain, pertumbuhan industri ini menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan berupa pencemaran tanah, udara, dan air. Nah, maka oleh sebab itu, dalam rangka menjaga alam dan lingkungan, dibutuhkan adanya upaya agar dapat menjaga kelestarian alam seiring dengan pemanfaatan dan pengelolaan sumber dayanya. Nah, terdapat beberapa tujuan nih dalam pembangunan berwawasan lingkungan. Yang pertama, yaitu menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Lalu tujuan yang kedua yaitu mengoptimalkan partisipasi masyarakat. Lalu yang ketiga, menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Lalu yang keempat, tercapainya keselarasan, keserasian, dan keseimbangan antara manusia dan lingkungan hidup. Lalu tujuan yang selanjutnya yaitu terwujudnya manusia Indonesia sebagai insan lingkungan hidup yang memiliki sikap dan tindakan yang melindungi lingkungan hidup. Lalu selanjutnya yaitu terjaminnya kepentingan generasi sekarang dan generasi yang akan datang. Lalu yang ketujuh ada terkendalinya pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana. Dan yang terakhir, yaitu terlindunginya wilayah Indonesia dari pengaruh negatif pembangunan seperti pencemaran tanah, air, dan udara. Pendekatan yang ketiga, yaitu pendekatan pembangunan berkelanjutan. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009,
Pembangunan berkelanjutan merupakan suatu upaya secara sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan. Terdapat 17 tujuan dengan 169 capaian dalam tujuan pembangunan berkelanjutan. Melalui tujuan pembangunan berkelanjutan ini, tugas kita adalah bekerja keras untuk mengakhiri kelaparan, mencapai kesetaraan gender, meningkatkan pelayanan kesehatan, dan juga menyekolahkan setiap anak di luar sekolah dasar. Pendekatan yang terakhir yaitu pendekatan pembangunan berpusat pada manusia. Pembangunan berpusat pada manusia atau pembangunan berpusat pada masyarakat merupakan pembangunan yang lebih menekankan pada pemberdayaan. Nah, pemberdayaan ini tidak hanya dilakukan untuk potensi ekonomi rakyat saja, tetapi juga terkait dengan rasa percaya diri, harga diri, serta terpeliharanya nilai budaya yang telah ada. Melalui pemberdayaan tersebut, diharapkan masyarakat dapat keluar dari kemiskinan dan juga keterbelakangan, sehingga dapat mencapai tingkat kesejahteraan yang diinginkan. Pembangunan berpusat pada manusia ini memiliki tujuan akhir untuk meningkatkan kualitas hidup semua orang yang memiliki keinginan dan harapan, baik itu individu maupun kelompok. Terdapat beberapa indikator yang digunakan dalam mengukur keberhasilan pembangunan. Yang pertama yaitu pertumbuhan ekonomi, di mana dalam pertumbuhan ekonomi, aspek yang diukur adalah produktivitas masyarakat atau produktivitas negara setiap tahunnya melalui GNP. GNP ini mengukur hasil produksi keseluruhan dari suatu negara yang jumlah penduduknya berbeda-beda. Indikator kedua yaitu rasio Gini. Rasio Gini merupakan sebuah ukuran ketimpangan pendapatan atau kesejahteraan keseluruhan yang angkanya berkisar antara 0 sampai dengan 1. Dan yang terakhir yaitu indeks kualitas hidup, di mana indeks kualitas hidup ini merupakan suatu indikator alternatif dalam mengukur kinerja pembangunan suatu negara. Tahukah kalian, ternyata pembangunan yang dilakukan itu juga berdampak terhadap ruang muka bumi. Nah, di sini kita akan membahas 3 perubahan muka bumi. Yang pertama yaitu perubahan muka bumi sebagai dampak pembangunan. Perubahan muka bumi ini diakibatkan adanya aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Sebagai contoh, terjadinya perubahan daratan menjadi perairan akibat adanya pembangunan bendungan. Lalu perubahan yang kedua yaitu perubahan muka bumi sebagai dampak interaksi antar ruang. Pembangunan infrastruktur jalan, baik berupa jalan tol maupun jalan-jalan lainnya, ternyata berdampak pada meningkatnya mobilitas penduduk antar wilayah. Hal ini mengakibatkan terjadinya urban sprawl, di mana seringkali urban sprawl ini mengubah lahan hijau menjadi lahan terbangun. Lalu yang terakhir ada perubahan muka bumi sebagai dampak bencana. Hal ini menjadi ancaman besar bagi Indonesia, sebab Indonesia menjadi daerah dengan risiko bencana yang tinggi. Tingginya risiko tersebut menjadikan aksi pengurangan risiko bencana sebagai salah satu prioritas utama dalam pembangunan. Upaya penanggulangan bencana ini merupakan tantangan dan tanggung jawab besar yang harus digerakkan dengan strategis, terstruktur, sistematis, terukur, dan berkelanjutan. Nah, itu tadi penjelasan mengenai materi pembangunan wilayah. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi.